Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar bersama kita, ngaji filsafat kita setiap malam Kamis. Alhamdulillah, malam hari ini kita ada di sesi kedua, tema kebahagiaan. Minggu lalu kita sudah membahas kebahagiaan yang khas versi seorang filosof analitik, Bertrand Russell. Malam hari ini kita belajar sebentar ya konsep beliau, Martin Seligman. Ini orang Amerika meskipun namanya belakangnya ada man-nya. Tidak sama dengan Superman apa Sutarman apa sih. Beliau ini orang menyebutnya bapak psikologi positif. Malam hari ini kita mungkin agak detail karena ketemu ilmuwan. Kalau filosof itu kan biasanya yang dibahas prinsip-prinsip umumnya, filosofinya yang sifatnya universal mendalam. Nah, malam hari ini kita beri pembanding seorang ilmuwan, ahli psikologi, yang punya teori yang luar biasa tentang kebahagiaan. Kalau minggu lalu Bertrand Russell itu menaklukkan kebahagiaan, kalau beliau ini mungkin konsepnya bisa disebut menciptakan kebahagiaan. Ternyata teori-teori tentang kebahagiaan itu banyak sekali, macam-macam. Silahkan teman-teman milih sendiri. Kalian lebih cocok, lebih prefer teori yang mana, konsepnya siapa. Tidak milih juga ya tidak apa-apa, waktu tidak wajib. Yang penting paham ya, kita ngerti, oh ternyata ada variasi-variasi konsep yang banyak tentang apa itu kebahagiaan. Seperti kata Russell minggu lalu, ya siapa tahu konsep-konsep ini bisa mendiagnosa diri kita, penyakit-penyakit jiwa kita. Nah, itu gunanya belajar. Ya, teori atau konsep itu kan tidak muncul tiba-tiba, ya berangkat dari konteksnya masing-masing orang yang membuat teori. Ada kalanya cocok, ada kalanya tidak cocok dengan kita. Kalau tidak cocok ya sebagai pengayaan wawasan kita. Kalau cocok ya sebagai jalan untuk meningkatkan kualitas diri kita. Lah terus apa gunanya Pak kalau makin kaya terlalu banyak teori nanti numpuk? Itu yang saya sering pakai istilah, anggap saja teori-teori itu sebagai senjata hidupmu. Siapa tahu suatu ketika kalian menghadapi situasi yang memerlukan teori-teori tadi. Nah, maka bisa ditengok kembali, bisa dipakai. Tidak ada ruginya orang nambah wawasan, nambah ilmu, asal positif. Daripada isi kepala kita diisi dengan hal-hal yang tidak penting, tidak perlu. Mungkin hari ini isi kepala kita ini macam-macam, sumber paling banyak ya dari medsos dan kawan-kawan. Ya kita sisipkan dikit-dikit lah materi-materi penting berguna untuk hidup kita. Sopo ngerti itu sumbernya kebahagiaan kita. Saya tidak tahu, kesan saya belakangan ini banyak orang yang lelah jiwanya.
Mungkin karena terlalu capek mengurusi ini itu atau merespon ini itu. Karena zaman hari ini kan rasanya cepat sekali. Coba kalian cek dirimu masing-masing ya, termasuk golongan orang yang lelah atau tidak. Antara lain cirinya orang lelah itu yang pertama baper, tersinggungan, ngamuan. Kalau kalian merasa biasanya saya tidak begini loh Pak, sekarang kok aku muhangkelan ya, kalau ada orang jengkel, ada orang apa dikit jengkel, kemungkinan jiwamu sedang lelah. Yang kedua, tidak sabaran. Pokoknya pinginnya apa-apa segera selesai. Kita jengkel sendiri pada diri kita, atau kalau lihat teman kita lelet itu, kita ada teman kok kayak gini. Boyo, itu kalau kita sering-sering begitu, jangan-jangan jiwa kita sebenarnya yang lelah. Atau mungkin kita sering tiba-tiba merasa sedih, entah kenapa, galau, entah kenapa, hampa, entah kenapa. Kok rasanya ndak enak ya, rasanya kok sedih, tiba-tiba kenapa ndak tahu, hampa saya rasanya, kenapa ndak tahu juga. Kemungkinan jiwamu sedang lelah. Nah itu indikasi-indikasi ya. Belum lagi terus uring-uringan. Di sekelilingmu pokoknya tidak ada yang benar. Ada saja salahnya. Meskipun sebenarnya salahnya simpel, kecil saja, tapi bagimu terus jadi besar. Misalnya mau sekedar menancapkan ini saja terus meleset sekali itu, ini gimana sih kok yo kayak gitu. Kadang-kadang wong yo cuma itu, yo apa susahnya sih, yo ditata lagi, dibereskan lagi. Baik, semoga kita tidak termasuk yang itu ya, orang-orang yang uring-uringan, jiwanya sedang lelah. Kalau sudah seperti itu, ya istirahatlah. Kan dulu pernah kita singgung salah satu, kalau saya tidak salah hadis, bahwa hati itu, qalb itu, idza kallat mallat, wa idza mallat amiyat. Jadi kalau dia capek, bosan, dia lelah. Dan kalau dia lelah, dia buta. Jadi kalau kamu sedang lelah, ya tidak bisa merespon apa-apa, atau responmu jadi keliru. Maka sayangi jiwamu satu-satunya. Kita hidup hanya sekali. Mosok sekali hidup saja isinya sumpek terus. Ayo syukur ya. Ayo kita belajar bahagia sekarang. Dari beliau Martin Seligman ini. Bismillah. Beliau kelahiran 42. Berarti sekarang berapa? Mungkin sekitar berapa ya? 90-an mungkin ya. Ya wis, pokoknya usia-usia sudah sepuh sekali. Tapi beliau ini bapaknya psikologi positif. Apa bedanya psikologi positif sama psikologi negatif? Ya tidak ada ya psikologi negatif itu. Ya istilahnya saja. Jadi memang sebelum beliau dan kawan-kawan itu, psikologi itu lebih banyak concern untuk mengobati orang yang sakit jiwa, gangguan jiwa, dan lain sebagainya. Mungkin di pikiran kita juga begitu. Yang namanya ilmu psikologi itu ya ngobati orang sakit jiwa. Dan fenomena ini terjadi, ada yang bilang sejak pasca Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua itu mungkin banyak orang yang mengalami gangguan jiwa, melihat dahsyatnya perang dengan segala efeknya. Karena memang perang itu tidak ada baiknya sebenarnya untuk kemanusiaan. Kalau bisa ya dihindari, kalau tidak sangat terpaksa. Karena efeknya besar untuk manusia dan kemanusiaan. Termasuk zaman Perang Dunia Kedua itu kan perang besar-besaran.
Yang itu terus banyak orang terganggu jiwanya, yang membuat mungkin para psikolog, psikiater sibuk. Teori-teori bermunculan tentang kesehatan jiwa. Sampai akhirnya muncul kesan bahwa psikologi itu lebih fokus pada aspek patologi, aspek orang yang sakit jiwa saja. Di luar itu tidak. Nah, itulah nanti tokoh seperti Martin Seligman ini ingin masuk ke dunia psikologi dari sudut pandang yang berbeda. Ndak hanya pengobatan sih, tapi juga demi membentuk kepribadian, demi membentuk jiwa yang bahagia. Jadi mengoptimalkan kekuatan untuk bahagia, tidak sekedar menghindari sakit, tapi memang menuju kebahagiaan. Ada beda, kata Seligman, antara menghindari ketidakbahagiaan dengan menghidupkan kebahagiaan. Sama kayak kalian menghindari rasa sakit dengan hidup nyaman, itu kan berbeda. Kalau sudah tidak sakit bukan berarti terus enak hidupmu. Baik, ada jejak jatuh gitu. Yang lihat pertama dapat jodoh kamu. Ya kan apa-apa dimaknai yang positif ya Rena. Kalau kamu maknai negatif ya tidak gelisah sih, maknai positif saja. Rasulullah itu satu ketika putra beliau meninggal, putra beliau Ibrahim itu bareng dengan gerhana matahari. Wah, para sahabat nafsir aneh-aneh. Wah, ini bencana ini mesti. Wah, ini sinyal buruk, ini situasi buruk. Terus dimarahi sama Nabi, ya, gerhana matahari itu ya gejala alam biasa, tidak ada hubungannya dengan nasibnya seseorang. Kita yang sering kayak gitu ya, apa-apa ditafsir negatif, ditafsir jelek. Nanti datang ngaji tidak kebagian minum terus, wah ini isyarat buruk ini. Alah ya biasa saja, tidak kebagian karena memang jatahnya mungkin kurang, kan gitu saja, simple. Kita itu sering nafsir-nafsir sendiri terus bingung karepe dhewe. Padahal itu ya polahnya akal kita sendiri. Salah sendiri memberi atribut yang ruwet, menyusahkan kita sendiri. Nah, nanti ada teori menarik dari Seligman ini tentang bagaimana kita memberi atribusi positif, memberi tafsir yang positif untuk hidup kita. Itu ada quote tentang curing the negative does not produce the positive. Menyembuhkan yang negatif tidak otomatis menghasilkan yang positif. Sederhananya mungkin teman-teman saya analogikan kayak tasawuf ya. Kalau sudah takholli ya belum otomatis takhalli. Iya sih, kita tidak punya sifat-sifat jelek, sudah bersih, tapi bukan berarti kan kita sudah baik sebelum kita melakukan kebaikan. Saya tidak pernah bohong kok Pak. Tidak pernah bohong itu mungkin saja juga tidak pernah jujur. Mungkin kamu tidak pernah ngomong saja. Kan bisa begitu. Jadi curing the negative does not produce the positive. Saya itu Pak, anaknya tidak pernah kurang ajar kok Pak. Ya mungkin belum saja. Kurang ajarnya ya tidak, tapi nanti momennya kelihatan baru aslinya ketok. Nah, baik, kita lanjutkan. Ini pengantarnya saja. Psikologi positif itu nantinya yang digarap secara umum 4 hal kalau di Martin Seligman ya. Yang pertama tentu saja kebahagiaan. Nanti kita bahas panjang lebar ini karena beliau ini menarik. Tentang kebahagiaan ini punya qaul qadim dan qaul jadid. Kayak Imam Syafi'i. Jadi beliau punya pandangan luar biasa di buku Authentic Happiness itu. Tapi nanti beliau bantah sendiri, beliau kembangkan sendiri, revisi sendiri di buku selanjutnya, Flourishing. Jadi beliau merevisi konsepnya, menyempurnakan konsepnya. Ini tipe ilmuwan sejati.
Ilmuwan itu tidak fanatik. Kalau dia tahu ada yang benar dengan bukti-bukti yang lebih benar, ya dia tidak malu-malu ngambil yang lebih benar. Tidak ideologis, tidak mentang-mentang ya saya kemarin kan afiliasinya ke situ, ya harus situ terus. Nah, kalau ilmuwan tidak. Ilmuwan itu ya kalau dia merasa pendapatnya keliru, ada yang lebih benar, ya dia akan ngambil yang lebih benar. Filosof juga begitu, komitmennya pada kebenaran. Tidak ada gengsi-gengsinan. Maka kalau ada yang bilang cirinya filosof itu ngeyel, justru kalau ada orang ngeyel itu tidak pantas jadi filosof. Ngeyel itu kan harus terbukti salah tapi tidak mau disalahkan, itu kan ngeyel. Justru bukan filosof, bukan ilmuwan. Filosof, ilmuwan itu ya kalau memang ada fakta bukti bahwa dia salah, ya dia akan ngaku salah dan akan mengambil yang lebih benar. Seligman juga begitu. Dia punya pandangan lama dan pandangan baru tentang kebahagiaan. Kemudian bahas juga tentang optimisme, mindfulness, dan flow. Flow itu kadang pakai istilah engagement. Kita terlibat langsung mengalir dalam hidup ini. Itu nanti bagian dari kebahagiaan juga. Ini 4 tema utama yang banyak dibahas dalam psikologi positif. Kebahagiaan, optimisme, mindfulness. Mindfulness itu ya nanti teman-teman bisa mengulang dulu, kita pernah punya sesi mindfulness. Hidup yang khusyuk, hidup yang fokus, bisa menikmati apa yang kita jalani. Kemudian flow, mengalir dengan hidup dengan situasi kita. Ini 4 tema besar. Ya malam hari ini kita lebih fokus ke kebahagiaan saja dan yang berkaitan. Jadi yang 4-4-nya berkaitan. Cuma kalau kita bahas semua nanti waktunya tidak cukup. Kita bahas yang utama-utama. Baik. Kita awali dulu dari sini. Ini salah satu kontribusi besarnya Martin Seligman ini adalah beliau punya konsep tentang optimisme dan pesimisme yang khas. Tentu saja kuncinya orang bahagia itu mindsetnya. Nah, ada optimistic mindset, ada pessimistic mindset. Awas keliru, cirinya kata Seligman bukan kok orang pesimis itu, wah orang ini lihat jeleknya saja, bukan begitu, kata dia. Coba kita lihat ya bedanya optimis sama pesimis. Kita awali dari yang pesimis dulu, yang sebelah kanan. Orang pesimis itu memaknai kejadian negatif sebagai permanen. Sementara orang optimis itu memaknai kejadian negatif sebagai sementara. Nah, jadi orang pesimis itu misalnya dia jatuh, ya dia membacanya saya ini memang orang tidak beruntung. Selalu jatuh, selalu kalah, selalu nih. Ini mindsetnya orang pesimis. Kalau orang optimis, ya dia jatuh, wah jatuh ini saya. Tapi kan sekarang, besok mungkin saya sukses lagi. Nah, itu orang optimis. Saya tidak tahu kalian termasuk yang mana, atau tidak dua-duanya. Kamu pesimis sama optimis? Pak, saya itu tidak punya mindset, Pak. Tidak pernah mikir hidup saya gimana, ya nggak tahu ya. Tapi ya, semoga tidak pesimis lah, saya tidak tahu kalian gimana. Jadi orang pesimis itu ya dua-duanya sadar kalau mengalami hal negatif. Tapi kalau orang pesimis nganggapnya saya ini memang selalu sial. Kalau orang optimis enggak, ya saya mengalami yang negatif. Tapi mesti enggak kayak gini, nanti akan situasinya jadi lebih baik. Yang kedua, orang pesimis itu memaknai kejadian negatif sebagai totalitas hidupnya, menyebar. Kalau orang optimis memaknai kejadian negatif itu spesifik. Orang optimis itu misalnya begini, nilai saya jatuh.
Ya yang jatuh kan nilai kuliah. Hidup saya nggak cuma urusan kuliah saja. Masih ada urusan rebahan di kamar, masih ada. Nah itu orang optimis, dia tahu bahwa ini hanya satu sisi saja kok, sisi yang lain banyak. Kuliah itu kan hanya satu bagian saja, masih ada bagian hidup yang lain. Beda dengan orang pesimis. Orang pesimis menganggap peristiwa negatif itu ya totalitas hidupnya yang negatif. Jadi ya kayak tadi misalnya kuliahnya gagal, nilainya jatuh, itu dia merasa bahwa hidupnya gagal total sudah. Nah, jadi ini dua mindset yang berlawanan. Ya orang yang optimis cenderung akan lebih bahagia dibandingkan orang yang pesimis. Karena orang pesimis itu misalnya hidupnya senang terus, ada ndak senangnya satu saja, dia merasa seluruh hidupnya gagal. Tapi kalau orang pesimis itu dia bisa, orang optimis dia bisa melokalisir peristiwa negatif itu. Nah ini kita mulai latihan ya. Kadang-kadang misalnya kita dikritik orang. Kita itu kadang kalau dikritik orang terus jadi baper, marah, tersinggung. Karena apa? Kita membacanya orang ini menyerang totalitas diri kita. Padahal mungkin dia mengkritik bagian kecil saja dari diri kita. Misalnya kita kalau ngomong keras sekali suaranya, terus kita, Mas kalau ngomong jangan keras-keras. Itu kan tersinggung seluruh diri kita. Padahal yang dikritik kan cuma cara ngomongnya saja. Di luar itu kan kita tidak dikritik, tapi kita bapernya luar biasa, merasa orang ini menyerang keseluruhan diri kita. Ini mindsetnya orang pesimis. Jadi kita merasa orang ini menjelek-jelekkan saya seutuhnya. Padahal mungkin dia mengkritik bagian kecil saja dari diri kita. Kalau tidak ingin terlalu baper, oh iya, tidak apa-apa lah. Mungkin memang kelemahan saya kalau ngomong agak tidak kontrol. Tapi bagian diri saya yang lain bagus kok. Ya saya terima kritik untuk bagian ini. Itu lebih nyaman bagimu. Jadi makanya kenapa kalau ada orang misalnya ditanya kapan lulus, kapan nikah, kamu kan terus drop langsung. Jadi karena kamu anggap lulus dan nikah itu sepenuhnya bagian hidupmu. Coba kamu baca lebih detail. Oh iya ya, ada bagian hidup saya yang kuliah. Orang tanya kapan lulus, saya jawab belum saatnya lulus kan tidak apa-apa. Misalnya gagal kan itu hanya satu sisi hidupku. Sisi hidupku yang lain banyak. Jadi ini yang kadang membuatmu overthinking. Kelemahan di satu bagian hidupmu kamu anggap kelemahan di keseluruhan dirimu. Nah, terus stres karepe dhewe. Karena wah saya kok ditanya kapan nikah itu, padahal saya terus kamu bingung. Kamu oh iya ya, ada satu bagian dari hidupku yaitu pernikahan yang belum jalan sampai saat ini. Tapi kan banyak juga sisi hidupku yang lain, nah, yang juga gagal. Ya, oke, ya enggak apa-apa. Itu kan contoh. Ya, siapa ngerti juga begitu. Tetap masih ada yang enggak gagal kok. Paling enggak, orang lain kayak gini sudah stres. Bayangkan, saya aja enggak stres. Berarti kan kamu hebat. Ada kehebatanmu yaitu kuat menanggung malu, misalnya. Oke. Yaitu contoh. Oke ya, yuk jangan baper. Kalau ada orang kritik, ditanggapi proporsional saja. Kalau mengalami peristiwa pahit, dipahami sesuai konteksnya saja. Jangan terlalu diseret kemana-mana. Apalagi dimaknai negatif kemana-mana seperti tadi. Ya kayak tadi tiba-tiba ada cecek jatuh itu kan, waduh Pak ini isyarat apa? Ya cecek jatuh mungkin dia lupa pegangan. Nonton ngaji lupa lihat di bawah kok banyak orang, terus kaget dia terus jatuh. Simple saja. Yang ketiga cirinya orang optimis itu memaknai kejadian negatif tidak secara personal. Kalau orang pesimis memaknai kejadian negatif sebagai personal. Maksudnya, kalau ada peristiwa pahit,
Itu kalau orang optimis biasa sih, manusia itu kadang seneng, kadang susah. Ada positifnya, ada negatifnya. Itu orang optimis. Saya sekarang kalah, insya Allah besok, kapan-kapan, entah kapan, mesti juga sukses. Kan begitu. Nah, tapi kalau orang pesimis, mindsetnya negatif. Dia selalu masuk ke person. Ngalami peristiwa apa itu, memang saya itu tidak kompeten, memang saya itu orangnya tidak bisa apa-apa, memang saya itu orangnya jelek, memang saya itu sudah habis sendiri. Yang menghabisi dirimu ya kamu sendiri, karena mindsetmu yang pesimis. Jadi dasarnya nanti sebelum lanjut ke pembahasan tentang kebahagiaan, ayo ditata mindset kita. Ayo jadi orang yang pesimis. Nah, biasanya nanti ada yang komen, "Ndak segampang itu, Pak." Ya karena ndak gampang itu, ayo latihan pelan-pelan. Yuk, ndak ada yang nyuruh instan juga. Yuk pelan-pelan berubah. Kalau memang optimis itu baik, ya kenapa tidak kita latihan pelan-pelan untuk jadi optimis.